sejumlah anggota geng motor ini melakukan penyerangan di sebuah warung permukiman warga pada 27 November lalu. Belasan anggota geng motor ini memanah ke area dalam warung, kemudian menendang motor yang terparkir. Hingga Senin sore, polisi telah membekuk 15 orang pelaku dan menyita sejumlah barang bukti berupa anak panah serta sepeda motor yang digunakan anggota geng motor itu untuk menyerang. Menurut Kasih Humas Polrestabes Makassar, AKP Lando Sambolangi, penyerangan ini diketahui bermotif balas dendam tapi salah sasaran. Dan berikut daftar 10 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara terbesar. Berikut adalah data deforestasi tahun 2009 hingga 2013. Kerusakan hutan alam terbesar terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Hal ini disebabkan oleh ekspansi hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, eksploitasi tambang, dan pembakaran hutan. Berdasarkan analisis Forest Watch Indonesia, kami melihat bahwa laju deforestasi di Indonesia itu sekitar 1,13 juta hektar per tahun. Dan apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa ada perbaikan tata kelola, luas hutan alam di Sumatera, khususnya yang berada di luar kawasan konservasi, akan habis di tahun 2033. Dan tentunya akan diikuti oleh pulau-pulau yang lain seperti Kalimantan dan Papua. Seperempat kerusakan hutan di Indonesia terjadi di lahan gambut. Pada periode 2009 hingga 2013, Forest Watch Indonesia mencatat 1,1 juta hektar hutan alam di lahan gambut telah hilang. Saat ini, tersisa 9 juta hektar lahan gambut yang masih tertutup hutan alam. Kenapa ya semakin marak degradasi nilai, karakter, dan lingkungan? Apa ya solusinya? Degradasi nilai karakter dan lingkungan saling memengaruhi. Ketika nilai-nilai karakter menurun, individu atau kelompok cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keuntungan jangka pendek, yang bisa mengarah pada perilaku yang merusak lingkungan. Contoh tindakan kepentingan pribadi untuk mengejar keuntungan lebih. Di dunia pangan, petani menggunakan pestisida berlebihan, padahal nantinya hasil panen tersebut dikonsumsi oleh masyarakat luas. Menebang pohon tanpa reboisasi kembali, pertambangan liar yang tidak memperdulikan aspek lingkungan, bahkan sampai pada degradasi individu yang mana individu tersebut membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal ini perlu adanya tindakan agar nilai, karakter, dan lingkungan tidak semakin terdegradasi. Apa yang bisa kita lakukan? Solusinya adalah gerakan konservasi nilai, karakter, dan lingkungan. Berikut presentasi konservasi nilai, karakter, dan lingkungan sebagai solusi kemunduran nilai, karakter, dan lingkungan. Perlunya konservasi nilai karakter yang baik, seperti tanggung jawab, disiplin, dan empati, dapat mendorong individu untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Dengan pembentukan karakter yang baik dapat menyadarkan pentingnya menghargai alam dan bekerja sama dalam menjaga kelestariannya. Oleh karena itu, konservasi nilai karakter dan gerakan konservasi lingkungan harus berjalan bersamaan untuk menciptakan masyarakat yang berkarakter kuat dan lingkungan yang sehat. Agar konservasi nilai, karakter, dan lingkungan berhasil, maka perlu pendidikan yang mengintegrasikan nilai, karakter, dan lingkungan. Contoh konkretnya, yaitu buku Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi. Buku ini salah satu upaya konservasi melalui bidang pendidikan. Buku ini diajarkan kepada mahasiswa UNNES
yang nantinya menjadi agen konservasi. Di dalam buku tersebut, salah satu bentuk konservasi pendidikan nilai dan karakter, yaitu Resimen Mahasiswa atau Menwa. Organisasi kemahasiswaan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepemimpinan mahasiswa, peranannya tidak terbatas hanya pada melatih disiplin. Menwa juga berfokus pada berbagai aspek pembentukan karakter lainnya dan pengembangan keterampilan yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan di kehidupan sosial. Di dalam buku tersebut juga ada bentuk konservasi seni dan budaya. Upaya konservasi ini dilakukan untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan seni dan budaya lokal, sehingga dapat menguatkan jati diri bangsa. Contoh konkretnya adalah festival seni budaya, kuliner, dan ekspresi budaya lainnya. Konservasi yang lain tentunya konservasi sumber daya alam, yaitu upaya untuk melestarikan flora, fauna baik ex situ dan in situ, menjaga keanekaragaman hayati dan hewani. Contoh konkretnya, melakukan reboisasi menanam pohon, yang nantinya kelak bisa menjadi rumah bagi hewan liar. Contoh lain menjaga sumber daya alam di sekitar menggunakan barang ramah lingkungan dan setelah digunakan buang sampah pada tempatnya. Upaya konservasi nilai, karakter, dan lingkungan tentu saja terdapat beberapa tantangan. Pertama yaitu banyaknya informasi negatif di jejaring sosial. Banyak tayangan di jejaring sosial yang tidak pantas dikonsumsi publik, seperti ujaran kebencian, informasi palsu atau hoax, pornografi, dan kekerasan. Fenomena ini dapat berdampak negatif pada masyarakat, baik secara sosial, psikologis, maupun budaya. Tantangan yang kedua yaitu industri yang tidak ramah lingkungan. Kebutuhan manusia yang semakin banyak dan beragam, terutama dengan berkembangnya populasi dunia dan peningkatan standar hidup, mendorong industri untuk menggunakan berbagai sumber daya alam dan teknologi secara masif, bahkan menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Tantangan yang ketiga yaitu keterlibatan pemerintah, swasta, dan masyarakat yang saling tumpang tindih. Kepentingan upaya konservasi alam tidak sejalan dengan kepentingan sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini seringkali menjadi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Contohnya pembukaan lahan tambang tanpa ada izin dengan dinas terkait. Kesimpulan dan aksi nyata. Dengan mengintegrasikan konservasi nilai, karakter, dan lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan harmonis. Aksi nyata dimulai dari langkah kecil yang konsisten, menjaga kebersamaan dan kesatuan, bersama-sama menjaga lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita gerakkan konservasi nilai, karakter, dan lingkungan untuk menciptakan hidup berkelanjutan yang lebih baik.